bahwa Yesus ketika Yesus disalibkan, itu ada dampaknya dengan kita. Ada hubungannya dengan kita. Seperti yang Yesus katakan, jika sesungguhnya biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini untuk menjelaskan ini kita semuanya tahu ya, bahwa sudah jelas bahwa kematian Yesus tidak bisa ditunda, maksudnya tidak bisa di stop, tidak bisa dia hidup terus, ya, tapi dia harus mati. Dia harus dihukum, dia harus mati, dia harus dikubur, bahkan dia harus bangkit kembali. Ini kita semuanya sudah tahu. Nah, ada sebuah cerita yang dimana cerita ini intinya adalah bahwa salib, kematian Yesus tidak terlepas dari, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan yang kita jalani saat ini, yang kita miliki. Demikian juga kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari kematian daripada Yesus itu. Jadi ada keterikatan. Sehingga firman-Nya mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Loh, kok bisa ya? Nah, ada sebuah cerita yang menarik sekali. Ada seorang anak perempuan namanya Lisa. Ya. Anak ini anak SMA ya, cantik sekali. Dia tinggal sama ibunya. Bapaknya sudah meninggal sudah lama ketika ia masih kecil. Lisa ini sudah SMA tapi masih diantar sama mamanya. Kemana Lisa pergi sekolah, pagi diantar, pulang sekolah dijemput, sudah ditungguin sama mamanya. Mamanya tidak pernah membiarkan Lisa pergi sendiri. Nah, satu hari, jadi Lisa ini diantar mamanya ini sejak kecil. Jadi tidak pernah lepas dari mamanya. Sampai suatu hari ini kan Lisa sudah SMA. Satu hari Lisa entah kenapa kok matanya terbuka gitu ya kan. Dia melihat teman-temannya yang dijemput oleh orang tuanya, mukanya hampir sama semuanya. Tetapi Lisa sama mamanya itu beda banget. Lisa cantik sekali. Tapi mamanya itu mukanya itu jelek. Bopeng gitu ya. Cacat gitu ya. Lisa bertanya-tanya dalam dirinya. Apakah betul ya? Aku ini anaknya mama ini. Jadi penasaran. Padahal dulu nggak pernah dia berpikir seperti itu. Entah kenapa kok seperti selaput yang menutupin matanya itu terhadap mamanya itu disingkapkan, dibukakan semuanya. Sehingga dia lihat jelas. Kok beda banget ya mamaku sama aku ya. Kok tidak ada mirip-miripnya seperti teman-temanku dengan orang tuanya. Ini membuat Lisa berpikir, menggelisahkan hatinya, bertanya-tanya terus. Sampai akhirnya tanpa sepengetahuan mamanya, dia buka lemari, dia periksa. Dia mau cari apa? Surat kelahirannya dia, surat kartu keluarganya. Apakah betul bahwa dia anaknya mama ini? Setelah diperiksa, dibuka-buka, dibongkar, ketemu. Setelah dilihat, wow, dia kaget. Ternyata betul, dia anaknya ibu itu. Langsung sepertinya Lisa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya atap langit ini blok gitu, runtuh menimpa dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sedih, dia marah, dia jengkel, gitu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Keesokan harinya dia meminta mamanya, mama, mulai saat ini Lisa nggak usah diantar. Lisa sudah besar, Lisa mau jalan sendiri. Gitu. Mamanya kaget. Kenapa kok Lisa tiba-tiba begitu? Tapi mamanya tidak bisa bicara apa-apa. Akhirnya dibiarkan Lisa, ya sudah pergi hati-hati. Maka pergilah Lisa ke sekolah pagi hari. Tetapi sepasang mata mamanya tidak pernah terlepas dari Lisa. Ia menguntit dari jauh. Ia menguntit.
dari jauh, tanpa sepengetahuan Lisa. Sepasang matanya itu tertuju kepada Lisa dari belakang. Demikian juga saat Lisa pulang sekolah. Dari jauh mamanya ini dilihatnya Lisa. Dia sembunyi supaya Lisa tidak tahu kehadiran mamanya. Dia lihat bagaimana pergaulannya gitu ya. Dan ini setiap hari dia lakukan tanpa sepengetahuan Lisa. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian mamanya melihat perubahan dalam diri Lisa. Rambutnya sudah dicepak, ya. Terus kemudian ada tatonya. Terus emosinya nggak stabil, suka marah, suka nggak sabar, suka nggak pulang. Pergaulannya sama teman-temannya sudah nggak bisa diberitahu, nggak bisa dinasehati. Akhirnya mamanya nggak tahan. Itu beberapa bulan kemudian setelah mamanya melihat perubahan. Lisa masuk kamar, malamnya mamanya masuk di kamarnya Lisa. Lisa pura-pura tidur, memalingkan membelakangi mamanya. Mamanya duduk di pinggir ranjang Lisa. Mamanya memberitahu, Lisa, mama mau cerita, nak. Dulu ada sepasang muda-mudi, ya, yang dikaruniai seorang anak cantik, anak mungil. Namun sayang ibu muda itu ditinggal oleh suaminya, meninggal. Jadi tinggallah ibu muda itu bersama dengan baby yang mungil dan yang cantik itu. Untuk menghidupi keluarga ini, maka ibu muda itu harus bekerja. Lalu ia memanggil babysitter untuk menjagai anak bayi itu. Pagi sebelum matahari terbit, ibu muda itu sudah berangkat kerja. Sampai matahari terbenam, baru kembali. Beberapa hari kemudian, ketika ibu muda ini pulang dari kerja, ia melihat kerumunan banyak orang di sekitar rumahnya. Ternyata ada kebakaran. Dan ternyata yang kebakaran itu adalah rumahnya dia. Ibu ini teriak. Dan yang lebih histerisnya lagi, ternyata ibu itu melihat babysitternya ada di antara kerumunan penduduk yang menonton kebakaran itu. Sehingga ibu muda ini teriak histeris. Dia menghampirin susternya, kemudian dia tanya, dia goncang, suster di mana anakku? Suster di mana bayiku? Babyku di mana? Suster, suster. Suster itu tidak bisa menjawab. Selain daripada menunjukkan tangannya ke rumah yang terbakar. Lalu semua tetangga memegang ibu ini, memeluk. Berusaha untuk mencegah ibu ini supaya ibu ini tidak lari ke rumah itu. Namun ibu ini memberontak, lepaskan aku, selamatkan bayiku, selamatkan anakku. Tapi penduduk-penduduk itu, tetangganya terus memegangi ibu. Sudah ibu ikhlaskan, ibu ikhlaskan, ibu ikhlaskan. Tapi entah kekuatan apa yang mendorong ibu itu sehingga ibu itu bisa melepaskan semua pegangan tetangga teman-temannya di situ. Akhirnya dia berontak, kemudian dia lari menuju rumah yang terbakar. Dia masuk, berjuang untuk masuk. Dia tidak menghiraukan tubuhnya. Panas api, dia tidak memperhitungkan semuanya, tidak menghiraukan. Dia terus berusaha, fokusnya anakku, anakku, bayiku, bayiku. Gitu. Akhirnya ibu itu bisa mencapai kamar bayi itu. Bayi itu akhirnya dibungkus dengan anduk, dengan selimut yang basah, kemudian didekap di dalam dadanya. Ibu muda ini berusaha untuk menyelamatkan keluar dari rumah yang terbakar itu. Dengan mendekap bayi itu di dadanya, sambil membungkuk, ibu ini berusaha untuk keluar dari pintu. Namun ketika ia berusaha untuk keluar melewati pintu itu, ada palang pintu. Tiang pintu itu
roboh dan menimpa punggung ibu itu. Namun ibu itu terus memberontak. Dia berusaha untuk sekuat tenaga untuk berdiri dan menyelamatkan bayi itu. Lalu tiba-tiba Lisa bangun dan berteriak, "Mama, mama, ampuni Lisa." Dia peluk mamanya. Kenapa? Ternyata mamanya itu di samping mukanya bopeng, cacat. Ternyata dia juga bungkuk. Dan sekujur tubuhnya ini selalu ditutupi dengan lengan panjang. Setelah dibuka, ini adalah luka, bekas luka, terbakar semuanya sekujur ibunya. Lisa tahu siapa yang dimaksudkan bayi itu. Siapakah yang dimaksudkan yang diceritakan oleh mamanya tentang ibu muda itu. Tidak lain adalah mamanya yang di hadapannya dia. Dia teriak, "Mama, mama, ampunin aku. Mama, ampuni Lisa. Mama, ampuni Lisa." Dia tidak jijik, Lisa tidak jijik. Dia ciumin, Lisa ciumin pipi mamanya yang bekas luka terbakar. Dia singkapkan semua, Lisa singkapkan lengan baju mamanya yang menutupin selama ini ditutupin oleh mamanya. Semua bekas luka terbakar. Dia ciumin, dia berlutut di depan mamanya. Dia minta ampun. Dia pelukin mama, mama, mama. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, Bapak semuanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Lisa bisa bangkit kembali? Coba bisa ada yang dijawab enggak ya? Apa yang membuat Lisa bisa bangkit kembali? Oke ya, saya teruskan aja deh itunya, ceritanya. Jadi apa yang membuat Lisa bisa bangkit kembali? Karena jika Lisa, jika mamanya tidak luka di sekujur tubuhnya, maka Lisa mati. Lisa tidak diselamatkan. Justru oleh karena luka di sekujur tubuh mamanya itu, Lisa hari ini ada. Demikian juga, mengapa mamanya tidak mau meninggalkan Lisa sendiri? Tidak mau membiarkan Lisa berjalan sendiri. Apa yang dilihat mamanya terhadap Lisa? Demikian sebaliknya. Di dalam diri Lisa ada pengorbanan mamanya. Ada kematian mamanya. Jadi di dalam diri Lisa yang hidup itu ada pengorbanan mamanya di situ. Oleh karena pengorbanan mamanya, Lisa hidup. Jadi sekarang kita tahu bahwa apa yang kita lihat di dalam diri Yesus Kristus yang disalibkan. Seringkali kita melihat, ngeri, jahatnya, dosa itu begitu jahatnya. Tapi sepertinya nggak ada hubungannya dengan kita. Ketika kita melihat film Passion of the Christ, Yesus disalibkan, Yesus dicambuk, gitu ya kan, di sekujur tubuhnya. Kita paling cuma berkomentar, wih, kasihan, jahat sekali orang itu. Waduh. Loh, kita tidak pernah connect dengan diri kita. Bahwa sesungguhnya di dalam sekujur tubuh Yesus, itu harusnya kita melihat diri kita yang sesungguhnya, yang hari ini tampan, ganteng, cantik, semuanya ada, itu oleh karena salib, oleh karena penderitaan kita ada. Tanpa penderitaan Yesus kita nggak ada. Tanpa kematian Yesus kita nggak ada. Tanpa hukuman Yesus kita ini nggak ada. Hancur semuanya sudah. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Kenapa? Bahkan ia mengatakan, aku Immanuel, Allah beserta engkau. Artinya Allah akan selalu menyertai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau ia meninggalkan kita, namanya lagi bukan Immanuel. Ia tidak boleh menyebut dirinya Immanuel sebagai Allah yang menyertai kita.
Dari situ kita tahu bahwa di dalam diri kita, apa sih yang Yesus lihat di dalam kita? Yaitu pengorbanannya, kematiannya itu yang membuat kita hidup. Jadi hidup kita saat ini tidak bisa dipisahkan oleh kematian daripada Yesus Kristus, penyalipannya. Maka setiap kali kita lihat salib itu, sesungguhnya kita melihat diri kita di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kita melihat lukanya di dalam sekujur tubuhnya, Yesaya mengatakan, Yesaya 53, tampangnya itu nggak ada. Mukanya itu nggak bisa dilihat. Tapi fotonya itu kalau digantung-gantung itu gambarnya cuman, wih, ganteng sekali, nggak ada cacatnya. Itu salah. Tidak sesuai dengan gambaran yang ditulis di dalam Alkitab. Yang benar adalah tampangnya, mukanya tidak kelihatan. Hancur. Kenapa? Orang keki, orang marah, orang benci, orang iri, orang geram. Gitu ya kan? Dia hantam Yesus, dia ludah, dihancurkan tubuhnya. Sama seperti maling yang ketangkep. Oh, di sini di Makassar ini, di dekat tempat kami, ada 2 pasang orang nih, dua sepeda motor, 4 orang. Ngerampok toko HP. Ngerampok, nggak kompak mereka. Yang 2 ini, satu motor kabur, satunya belum kabur. Ketangkep, dipukulin, sepeda motornya dibuka, tangki bensinnya diambil, dibakar. Mati, angus, hitam angus. Sehingga kita melihat, orang itu melihat siapa ini. Tidak tahu, bentuknya sudah hancur. Bentuknya sudah tidak kelihatan semuanya. Yesaya 53 mengatakan demikian. Mukanya, semaraknya nggak bisa kita lihat. Itu hancur. Seperti itu gambaran apa yang Yesus lakukan. Sebuah kejahatan yang ditimpahkan kepada dia. Yang dikenakan kepada dia. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Hancur semuanya. Nah, ketika kita melihat tubuhnya di sekujur tubuh luka, itulah kejahatan kita yang dia tanggung. Kadang-kadang kita ngeri, kasihan. Loh, lebih dari itu. Sebetulnya ketika kita melihat itu, itulah kejahatan kita. Itulah dosa kita. Itulah maut yang harus kita tanggung, yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Sehingga kita melihat gambar kita sendiri ini loh. Bagus. Maka Yesus itu mengatakan, jika 1 biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja, tidak ada kehidupan. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur oleh karena kematiannya, tetapi kita juga harus bertobat. Karena oleh kita, ia mati. Tetapi jika tanpa kematiannya, maka tidak ada pengampunan bagi kita. Karena semua orang berdosa harus dihukum. Dihukum mati. Namun karena begitu besar kasihnya kepada kita, ia tahu penderitaan apa yang harus kita tanggung. Namun karena begitu besar cintanya kepada kita, maka ia tidak rela kita yang harus tanggung. Karena kita tidak mampu. Bahwa upah dosa itu begitu mautnya, begitu jahatnya, begitu sadisnya. Dan dia tidak bisa melihat kekejaman itu satu. Dan harus kita tanggung. Oleh karena itu dia menanggung. Cinta itulah yang memberi kekuatan. Cinta itulah yang memampukan ia untuk bertindak. Nah, sekarang ini kita harus melihat dari sisi lain. Kita harus membuka hati kita, bisa melihat, menerima begitu besarnya pengorbanannya yang dilakukan oleh Yesus kepada kita.
Mengapa semua ia lakukan? Oleh karena cinta. Jadi kita harus melihat cinta, kita harus menerima cinta itu. Dan cinta yang kita terima di dalam diri kita inilah yang harus menjadi kekuatan, power yang menggerakkan kita untuk bertindak dan berbuat sama seperti Kristus. Saya percaya nggak harus mati lah. Kita nggak bisa menggantikan kematian Yesus. Tapi cinta itu memampukan kita untuk melepaskan diri kita, nyawa kita sekalipun, untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Pengorbanan. Tanpa cinta kita tidak bisa mampu. Oleh karena itu, kita pun juga saya percaya kita ini semua tidak memiliki cinta. Semua manusia tidak punya cinta. Kenapa? Karena kita ini debu dan tanah loh. Cuman Tuhanlah yang cinta. God is love. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau memiliki cinta, harus menerima Allah Yesus itu di dalam diri kita. Terimanya gimana? Yaitu mengerti, mengenal karyanya, pengorbanannya, hukuman yang dia tanggung atas kita di kayu salib, penyalipannya, kematiannya dia, penguburannya dia. Itu semua kita harus mengerti bahwa semua ia lakukan oleh karena cintanya kepada kita. Dan kita tidak bisa mampu. Dan kita melihat dia adalah melihat segala dosa kita yang harus ditanggung. Jadi di dalam Yesus itu merupakan rekayasa adegan di mana sebetulnya kita yang di situ. Yang harus dihukum mati, yang harus disalibkan, yang harus mati, yang harus dikuburkan selama-lamanya dan gak bangkit kembali. Namun dia melakukannya untuk kita. Kenapa? Oleh karena cinta. Dan hanya dia yang bisa satu-satunya melakukannya, menebus. Karena ia tidak berdosa. Oleh karena itu, tadi Pilatus mengatakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi karena kejahatan manusia itu, dia tidak mau mengerti. Makanya itu salibkan dia. Bunuh dia, ia harus mati, enyahkan dia. Itulah kejahatan kita. Padahal tidak punya alasan untuk menghukum. Karena tidak didapati celah. Oleh karena itu, ini sebetulnya sudah dikatakan ribuan tahun sebelumnya. Sebelum Yesus dilahirkan. Yesus turun menjadi manusia. Bahwa setiap korban penghapus salah, korban keselamatan, korban pendamaian. Seekor lembu kah, domba kah, jantan atau betina kah, kambing kah, semuanya harus tidak bercacat celah. Itulah gambaran daripada Yesus Kristus yang bisa diterima oleh Allah, yaitu tidak bercacat celah pengorbanannya. Nah, kita ini loh, dosa semuanya. Nggak ada yang nggak dosa. Bagaimana bisa diterima oleh Allah? Persembahan kita ini. Nggak ada. Hidup kita pun dipersembahkan mati untuk Tuhan pun yang nggak layak. Oleh karena itu, harus menerima cintanya. Pengorbanannya. Jadi kita cuma terbuka aja. Menerima, mengerti, menyadari bahwa aku tanpa Yesus tidak bisa. Oleh karena Yesus aku ada. Aku ada oleh karena dia yang telah mati. Jadi hidupku tidak bisa dipisahkan oleh dari dia. Demikian juga Yesus tidak mau meninggalkan, tidak mau melepaskan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa sekalipun kita tidak layak, kita tidak bisa mengangkat kepala kita. Kita malu, kita berat hati dah, kita apalagi tangan kita mau terangkat kepada dia, tidak bisa, tidak kuat. Karena begitu besar dosa kita. Namun ia tetap ada bersama dengan kita. Ia mengingatkan kepada kita, hai anakku kembalilah. Hai anakku kembalilah. Aku telah menanggung semuanya itu. Aku telah melakukannya bagimu.
Engkau hidup oleh karena aku. Oleh karena itu, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Aku sudah melakukan. Wah, itu namanya korban pendamaian. Dan Yesus telah melakukannya bagi kita. Jadi malam ini, Bapak Ibu semuanya, Yohanes 19 memang harus digenapi. Yesus harus dihukum mati. Hukumannya, cacatnya, bilur-bilurnya menunjukkan dosa yang kita sematkan, yang kita pakaikan kepada diri Allah. Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap kali kita melihat hukuman, cambuk, luka, bilur-bilurnya, darahnya yang tercurah atas dia, kita harus melihat itulah dosa kita. Itulah kejahatan kita yang kita tanggungkan, yang kita lemparkan, yang kita kenakan sebagai jubah di dalam Yesus Kristus. Penyalipan itu menunjukkan orang yang terkutuk, yang seharusnya kita yang terkutuk, tidak layak hidup. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Penggantungannya itu sebetulnya kita melihat diri kita. Cuma digantikan stuntman-nya itu, digantikan Yesus, diri kita. Namun sebaliknya, oleh karena kematiannya itulah, hari ini kita bebas. Hari ini sakit penyakit kita ditukar. Dulu saya lemah, yang seharusnya saya berdosa telah dibebaskan. Dialah yang menanggung dosa sehingga saya disucikan, dibenarkan. Saya yang harusnya sakit ditanggungkan dia, tidak dikenakan kepada kita. Harusnya dihina, ditelanjangi, kita harus menerima hinaan, namun dialah yang menanggung hinaan atas kita. Sehingga kita rasanya terhormat. Orang harus menghormati kita, orang harus menghargai kita. Orang harus membenarkan kita, kita sebagai orang yang benar. Padahal kalau kita melihat salib yang tergantung, Yesus yang digantung, kita tidak bisa menyangkal bahwa itulah kejahatan dan dosa kita. Oleh karena Yesus kita ada. Biji gandum yang jatuh ke dalam tanah yang mati telah menghasilkan buahnya. Dan jika kita tahu bahwa kita ini adalah buah daripada Dia, maka kita harus menjadi buah yang manis. Karena kita berasal dari pohon yang baik. Harus buah yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dengan demikian, perbuatan kita, perubahan hidup kita, setelah kematian, setelah mengerti kebenaran, maka orang harus melihat Kristus di dalam kita. Orang harus memuliakan Tuhan lewat apa yang mereka lihat di dalam kita. Itulah yang saya bisa sampaikan di dalam Yohanes 19 tentang hukuman mati, penyalipannya, kematiannya, dan penguburan daripada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Semakin hari ketika kami baca firman-Mu, tolong singkapkan semakin dalam, semakin kami mengerti bahwa semua firman-Mu berbicara mengenai hidup kami yang harus diubahkan. Hidup kami ditelanjangin semuanya, terbuka di mata-Mu. Kami tidak bisa menutupin semuanya itu. Sehingga kami cuma boleh berkata, ini aku Tuhan, ampuni aku, pakai aku, urapi aku, benarkan aku Tuhan, dan lembutkan hatiku, sehingga aku boleh mengikuti jalan-jalan-Mu. Namun bukan dengan kekuatanku, tapi kiranya roh-Mu itu menuntun aku. Seperti yang Kau rancangkan padamu mengenai hidupku. Damai sejahtera, masa depan penuh harapan, hidup kekal bersama dengan Engkau. Dan Kau masih memberikan kesempatan jika hari ini kami ada. Bukan karena kebaikan kami. Bukan. Namun karena kefasikan kami. Kejahatan kami. Firman mengatakan bahwa aku tidak menghendaki kebinasaan orang berdosa. Namun aku menghendaki pertobatannya. Jika malam ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami,
Mari Tuhan, Engkau singkapkan segala kesalahan atas kami, baik yang kami lakukan hari ini, baik dalam pikiran, baik dalam hatiku, dalam perbuatanku yang sepertinya orang lain tidak tahu. Bahkan Engkau pun juga tidak tahu. Bahkan perkataan. Tuhan, Engkau ampuni semuanya itu. Celikkan semuanya itu. Supaya kami tidak jauh daripada Engkau. Dan kami harus memegang Engkau senantiasa. Memandang salib-Mu Tuhan senantiasa. Dan memohon segala kebaikan. Dan meminta kekuatan-Mu untuk memampukan kami terus memegang Engkau. Di dalam keseharian kami. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Buat persekutuan FWF ini. Setiap malam kami ada. Setiap hari itu juga. Kami boleh diubahkan menjadi segambar rupa daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam ini. Terima kasih untuk firman. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.